sejahtera untuk Ibu dan Bapak sekalian. Yang kami hormati pertama Ibu Dr. Badi Kenita Putri Boru Sitepu selaku Ketua Umum DPP PIKI dan juga anggota DPD Republik Indonesia. Kemudian kedua Ibu Pendeta Emeritus Dr. Margareta Hendricks Riri Mase MTH selaku anggota Komite Pastoral Pusat API. Kemudian Ibu Pendeta Julinda Sipayung MSI selaku Koordinator Women Crisis Center Sopoda Mei GKPS. Kemudian Bapak Pendeta Jaharianson Saragih STH MSI dan PhD selaku anggota Dewan Kehormatan Pusat API, juga selaku dosen STT Abdi Sabda Medan. Kemudian yang kami hormati juga Ibu Rosa Vivin Ratnawati SHMSI selaku Direktur Jenderal PSLP 3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Juga Bapak Pendeta Dr. Yunus E.E. Inabui MTH STM selaku dosen IAKN Kupang. Ibu dan Bapak sekalian semuanya, saya mohon izin memampangkan materi saya di layar saya saja supaya mudah dioperasikan. Dan karena saya selaku Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, jadi saya mau izin, saya membatasi pada upaya kekerasan terhadap anak. Dan ini yang kita kampanyekan adalah stop atau hentikan kekerasan terhadap anak. Bagaimana caranya, bagaimana yang dapat kita lakukan, bagaimana juga tetap memperkuat fondasi pendidikan bagi anak-anak yaitu keluarga. Nah, ini yang akan kami paparkan dalam webinar sore hari ini. Kita tahu definisi anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun. Artinya 18 tahun ke bawah, termasuk masih dalam kandungan. Dan ini adalah Convention on the Rights of the Child atau Konvensi Hak Anak yang dicetuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 89 yang lalu. Dan tahun 90 Republik Indonesia sudah meratifikasi konvensi ini. Dan ini juga merupakan konvensi internasional yang hampir semua negara di dunia sudah meratifikasi. Lalu ada hak dasar anak yang perlu diperhatikan, yaitu pertama adalah hak hidup untuk terus hidup, kemudian hak tumbuh dan berkembang. Ini termasuk bermain dengan gembira, termasuk belajar juga dalam suasana gembira, tidak dengan kekerasan, tidak dengan paksaan dan sebagainya, termasuk juga mengembangkan bakat-bakatnya atau potensi-potensinya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah hak perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, kemudian juga penelantaran dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah hak berpartisipasi. Artinya hak dilibatkan dalam berbagai keputusan mengenai kegiatan anak, baik saat ini maupun untuk masa depannya. Jadi hak didengar suaranya. Jadi zaman now bukan zamannya lagi ayah dan bunda, papa dan mama main paksa. Kamu harus begini, harus begini, dan sebagainya. Tentu melalui pembicaraan yang lebih ramah anak, lebih demokratis, dan mendengar juga suara anak. Kemudian kita tahu semua anak pada dasarnya senang belajar. Tapi juga penuh dinamika, senang bergerak, senang berteman, mungkin berpetualang, kemudian juga senang menghadapi tantangan, artinya juga cukup mempunyai daya tangguh, daya resiliensi yang kuat dan sebagainya. Tapi juga dunia anak adalah dunia bermain, jadi senang bermain, dan termasuk juga anak-anak sangat kreatif, senang mencipta, memiliki daya cipta yang patut kita perhatikan dan kita hargai. Tadi ditegaskan dunia anak adalah dunia bermain. Di seluruh dunia, anak-anak bermain untuk bisa memenuhi haknya untuk tumbuh dan berkembang secara lebih optimal. Nuansa bermain seperti ini, misalnya, itu akan merangsang berbagai aspek perkembangan mereka, termasuk perkembangan psikomotorik, psikososial, emosional, perkembangan moral, nilai-nilai agama juga dipadu dengan cara-cara bermain yang menyenangkan, sekaligus juga merangsang kreativitas anak-anak. Anak-anak sesekali saat ini masih terpaksa belajar secara daring di tengah pandemi COVID-19. Beberapa ada yang sudah mulai sepenuh hati, sepenuh waktu
datang ke sekolah, tapi kadang-kadang juga masih ada perpaduan, sehingga kadang-kadang bukan hanya formal, kadang-kadang juga informal ataupun non-formal cara pendidikannya. Nah, tetapi menatap layar berjam-jam beberapa waktu yang lalu ini sering melelahkan anak-anak, kadang-kadang tertidur, kemudian menatap layar terus-menerus juga terpaksa membuat gangguan mata, akhirnya memakai kacamata, berbagai materi, calistung, PPKN, dan sebagainya terasa sulit ditangkap, sehingga sering anak-anak putih duduk keliling. Akibatnya sering menimbulkan ketegangan di dalam keluarga, orang tua stres, anak-anak jenuh, sering hasil belajar menjadi tidak optimal. Berbagai problem lain, misalnya tidak memiliki HP atau laptop, atau ada tapi dipakai bergantian. Kadang-kadang susah sinyal, sampai naik ke atas pohon atau naik ke tempat tinggi yang kadang-kadang berbahaya untuk keamanan anak. Kemudian kuota habis, mata lelah, kadang-kadang pelajaran juga terasa sulit, membosankan, akhirnya sering memicu konflik keluarga dan melahirkan kekerasan terhadap anak. Kadang ayah dan bunda ribut, ya, kemudian dijewer, kadang dibentak. Saya percaya ayah juga marah, otakmu di mana, dan sebagainya. Ini juga akan membawa dampak negatif pada perkembangan psikologis anak. Gelisah, cemas, kadang-kadang gangguan tidur dan juga gangguan makan, bosan, akhirnya marah-marah. Nah, dampaknya akhirnya justru kontraproduktif, jadi malas belajar. Bahkan survei dari kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara nasional ditemukan 13% anak sudah mengalami depresi pada waktu pandemi kemarin ini yang berkepanjangan. Ada yang sampai dirawat di rumah sakit jiwa. Nah, saya percaya dengan pendekatan-pendekatan yang penuh kekuatan cinta dari papa dan mama, ayah dan bunda, anak-anak juga akan semua belajar dengan cara yang lebih ramah anak. Bahkan survei dari KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, ditemukan kekerasan fisik, ini jumlahnya seperti ini. Dicubit, dipucuk, dipukul, dijewer, dijambak rambutnya, ditarik, ditendang, kadang ditampar, bahkan ada yang diinjak, dan seterusnya. Kekerasan fisik, kekerasan psikologis, dimarahi, kadang-kadang dibanding-bandingkan. Padahal ada lagu kan, ojo tak banding-banding dan sebagainya, ya. Kemudian dibentak, ya, dipelototi, ada yang diancam, awas, dan sebagainya. Ini tentu akan membuat anak stres dan kemudian sering mengalami tadi yang ditemukan sebagai gejala depresi. Akhirnya anak rindu belajar di sekolah. Nah, di sekolah tentu dengan para guru yang profesional, para guru yang ramah anak, tentu akan menyenangkan. Tetapi kadang-kadang harus ada persyaratan. Apa sudah 5 siap? Pertama, siap wilayah. Apakah sudah hijau atau masih kuning atau bahkan merah? Mungkin sekolahnya hijau, tapi anak yang datang dari daerah merah sering kemudian menimbulkan penularan dan angka kemudian merebak lagi. Siap anak. Anak siap tidak untuk menjaga protokol kesehatan. Artinya memakai masker misalnya. Apakah malah tukar-menukar masker dengan temannya? Maskermu bagus, pinjem dong. Ini ada gambar apa ini lucu sekali misalnya. Siap keluarga, memberikan dukungan moral juga, bahkan mungkin memberikan bekal, karena sementara kantin sekolah sebaiknya tidak dibuka dulu. Siap sekolah, apakah jarak tempat duduknya juga dibuat lebih renggang, ada hand sanitizer atau air yang mengalir, sebagainya, dan siap infrastruktur. Artinya anak sekolah dengan kendaraan yang berdesak-desakan, atau malah jalan kaki sambil bergandengan tangan, atau bagaimana? Nah, infrastruktur untuk menjamin sekolah tetap aman, tidak terjadi penularan, maka itu yang juga harus merupakan pertimbangan apakah sudah siap atau belum. Beberapa akhirnya ada yang terpaksa tetap belajar di rumah. Tapi mohon belajar tidak harus dengan cara kekerasan. Ujung tombaknya kembali kepada para ayah dan ibu, papa dan mama. Sesibuk apapun juga, mohon bisa menjadi semacam guru pengganti saat ini manakala anak belajar di rumah saja. Nah, tentu kesehatan para orang tua juga mohon tetap dijaga, termasuk kesehatan mental. Jangan mudah baper, jangan mudah marah. Ya. Mungkin ya boleh marah, tapi marah dengan nada lebih indah.
Jadi misalnya bukan, ayo mandi. Beda kan kalau, ayo kita mandi dengan sabun wangi. Wah, anak-anak bersuara, aduh asik deh. Ibaratnya nyokap bokap sekarang gue banget deh. Ngerti sekali kami semua misalnya. Jadi dengan nada indah, saya ingin bertanya, siapa ibu dan bapak yang masih senang bernyanyi di dalam keluarga? Mohon angkat tangan. Iya, mudah-mudahan dengan lagu indah. Kadang-kadang hari sudah malam, anak main gereja terus. Nah, jangan dibentak dengan, hari sudah malam, waktunya tidur, besok siangan. Nggak bisa tidur sampai pagi. Mungkin dengan lagu juga boleh. Misalnya, hari sudah mulai malam, waktunya tidur. Yuk sayang, tidur. Udah malam nih. Jangan lupa cuci kaki dan menggosok gigi. Nah, anak-anak asik sekali gitu dong, Ma. Kalau marah, yang pakai lagu misalnya. Jangan lupa, bapaknya datang juga jangan marah, ikut nyanyi. Jangan lupa berdoa dulu sebelum tidur. Nah, semua berdoa bersama. Tuhan mohon berikanlah mimpi yang indah. Nah, akhirnya semua tidur dalam suasana yang sejuk dan dalam mimpi yang indah. Itu saya kira yang perlu. Jaga kesehatan mental. Nah, prinsipnya adalah selalu gembira. Gembira ini juga bisa singkatan panduan menjaga kesehatan kita, baik fisik maupun mental, yaitu GEMBIRA. G apa? G adalah gerak, yang memanggil. Marilah kita biasakan gerak badan, enam pagi. Ya Pak, Ibu dan Bapak sekalian yang punya waktu badan teratur, mohon angkat tangan. Ya, gerak. Gerak apa ini? Dia adalah kelola emosi dengan stabilitas. Marah boleh, tapi marah dengan nada indah. Misalnya, sayang, mama marah. Waktu kan janji kita mau belajar sama-sama. Nah, marah tapi dengan sedikit senyum, dengan memegang tangan anak, membelai kepalanya, akan merasa sejuk sekali. Dimarahi dalam nada indah karena emosi dikelola dengan cerdas. GEM, nah, makan makanan sehat, artinya makan teratur, waktunya makan-makan, sehingga akhirnya asupan gizi juga terpenuhi untuk para ayah dan bunda, papa dan mama. B-nya adalah berdoa, beribadah, bahagia, bersyukur, semua penuh rasa syukur, selalu berpikir positif. Kemudian I-nya jangan lupa juga istirahat, atau waktu istirahat yang cukup, misalnya tidak terlalu lama begadang, atau mungkin istirahat juga dari pikiran negatif, dari benci, dari dendam, dari iri, dengki, dan sebagainya adalah istirahat. R-nya adalah rukun dalam keluarga. Ibaratnya, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Terus penuh kemesraan antara papa dan mama. Tapi kan juga dijelaskan oleh Ibu Pendeta Margareta tadi bahwa keluarga merupakan tanda kehadiran kelahiran Tuhan juga. Jadi ini merupakan suatu hal yang perlu diperkuat dalam keluarga. Tentu dimulai soko gurunya adalah ayah dan bunda yang tetap mesra, tetap kompak, dan tetap terus saling mencintai. Jadi rukun, ramah, ya, dan terakhir A, gembira. A-nya adalah tetap aktif berkarya. Jadi berkarya juga dengan termasuk berkarya menjadi ayah dan bunda yang menjalankan kewajiban melindungi putra-putri tercipta di dalam keluarga. Tapi juga berkarya di luar, mungkin membantu lingkungannya, melakukan kegiatan sosial dan sebagainya. Nah, kemudian juga mohon ada sinergi yang kokoh antara orang tua dengan para guru. Ini memegang peran penting. Juga misalnya ada semacam Zoom meeting teratur antara sekolah dengan para orang tua. Misalnya sekolah memberikan panduan mengenai standar kompetensi lulusan yang harus dicapai setiap siswa, tapi yang minimal dulu. Karena Mas Menteri juga menganjurkan tidak usah terlalu menekankan pada penuntasan kurikulum atau target akademi. Nah, kemudian di dalam keluarga juga melapor kepada guru, misalnya ada masalah di dalam keluarga. Misalnya, mohon maaf, anak lagi sakit, mohon maaf, mungkin sinyal di sini susah, atau handphone atau laptopnya dipakai bergantian, dan sebagainya, sehingga tidak juga terlalu mendapatkan tekanan-tekanan atas nama kurikulum.
Orang tua juga mohon jadi sahabat dan idola anak. Diidolakan, dibanggakan, bukan ditakuti, apalagi dibenci oleh anak-anak. Nah, salah satu upaya untuk menjadi idola tadi selalu senyum, banyak senyum, senang dengan nada-nada indah. Mungkin seperti para guru kan juga diidolakan oleh para murid kita, khususnya di usia awal ya. Anak-anak TK kan dulu ada lagunya seperti ini. Ibu guru kami pandai bernyanyi. Nah, mohon Papa dan Mama juga senang bernyanyi. Pandai bercerita, asik sekali. Mendongeng juga, bercerita. Cerita apapun juga, cerita agama, cerita mengenai tradisi keluarga, atau dongeng-dongeng rakyat, dan sebagainya. Kami dibimbingnya dengan sepenuh hati, jadi orang berguna di kemudian hari. Nah, hanya dengan pendidikan yang penuh tadi kekuatan cinta dalam keluarga, anak-anak akan tumbuh dan berkembang optimal dan sukses di masa depan. Ciptakan suasana belajar dalam keluarga yang lebih ramah anak. Jadi semua tetap dengan dan nada indah, jangan ada bertahan, kekerasan, tekanan, dan sebagainya. Coba kalau kita lihat apa sih makna pendidikan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, itu dikatakan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi potensi anak ini yang dimunculkan lewat apa yang disebut pendidikan. Bukan sekedar mengisi air ke dalam gelas atau mengisi kepala anak dengan berbagai hafalan belaka, tidak. Tapi menumbuhkan sesuatu dari dalam. Jadi anak cerdas itu bukan hanya pintar matematika atau biologi atau fisika. Yang cerdas menyanyi, cerdas menggambar, cerdas menari, cerdas olahraga, dan sebagainya adalah juga bagian dari kecerdasan. Karena coba kita lihat standar isi pendidikan kita. Apa sih isi pendidikan? Bukan hanya iptek, bukan hanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi ada unsur etika. Bagaimana anak sopan dan santun, bagaimana anak saling menghormati teman-temannya, menghormati orang tua dan ibunya. Nah, itu diperoleh melalui contoh keteladanan. Bagaimana anak menghormati orang tua kalau anak tidak melihat ayah ibunya menghormati putra-putrinya juga. Bagaimana anak akan dengan bicara dengan santun kalau ayah dan bunda juga tidak santun kepada putra-putrinya. Karena anak-anak melalui peniruan itu yang paling pertama dilakukan. Jadi etika diajarkan juga dengan contoh keteladanan, estetika juga. Keindahan, kerapihan, rapi dalam keluarga, di rumah, rapi dalam berbusana, rapi dalam bertutur kata, dan sebagainya. Lalu iptek, lalu berikutnya nasionalisme, menghargai perbedaan, tapi tetap satu dalam perbedaan. Jadi ada kebinekaan, bineka tunggal ika kan. Lalu kesehatan terakhir, termasuk olahraga. Nah, kesehatan ini termasuk juga kesehatan mental anak. Kalau anak terus dimarahi, dibentak-bentak, apakah sehat mentalnya? Akhirnya juga akan meniru, melakukan kekerasan terhadap mungkin adiknya, terhadap teman-temannya, dan sebagainya. Kurikulum pendidikan mohon lebih berpihak pada hak anak. Jadi kurikulum untuk anak, bukan sekedar anak untuk kurikulum. Pada waktu saya juga masih menjadi anggota BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan ya, itu saya selalu menekankan, mohon semua dikembalikan kepada sesuatu yang bermakna pada anak-anak, sesuatu yang mudah ditangkap, kemudian dikaitkan juga dengan kehidupan. Jadi bukan sekedar hafalan semata-mata, tetapi apa yang dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari berbeda dengan apa yang diajarkan melalui isi tradisional, termasuk bernyanyi. Cerdas gerak adalah ya kemampuan bergerak, hanya olahragawan, mungkin juga penari juga gerak ya. Cerdas teman adalah cerdas sosial, senang bergaul, kemampuan memimpin, leadership. Lalu cerdas diri termasuk yang mampu berdialog dengan dirinya sendiri, nanti mungkin menjadi ahli filsafat,
kemudian melakukan upaya-upaya penguatan pada diri sendiri. Yang terakhir adalah cerdas alam, yaitu senang pada lingkungan alam. Misalnya kalau di sini bagaimana menghargai alam. Ya, alam ini termasuk tumbuh-tumbuhan, termasuk juga para satwa-satwa yang perlu dilindungi. Jadi intinya, mari temukan dan hargai potensi setiap anak yang unik, otentik, dan tidak terbandingkan. Jadi setiap anak juga bangga, dihargai pribadinya, dihargai keunikannya tadi. Bahwa semua anak hebat. Bagaimana papa dan mama selalu mengatakan, papa bangga padamu nak, mama bangga padamu nak, kamu pada dasarnya hebat, kamu bisa. Ya, ini akan menumbuhkan rasa percaya diri, ini juga akan mengembangkan karakter positif mereka. Sistem pendidikan yang tepat, yaitu yang menghargai setiap keunikan dan kehebatan setiap anak, juga akan mendukung pengembangan karakter. Lebih sopan dan santun, lebih tangguh, ya, tidak mudah baper, ya, punya daya resiliensi yang tinggi, tapi tetap rendah hati, penuh hormat, kreatif, jujur, dan disiplin. Antara ini sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila yang ditekankan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek, yaitu akhlak mulia, kebinekaan global, jadi mampu menghargai perbedaan, tidak merasa paling hebat sendiri, tapi juga mampu bekerja sama. Bahasa Inggris pada anak usia dini, jangan sampai sekedar merah apa, biru apa, kuning apa. Bisa juga dengan what is the color of this handkerchief? Oh, this one is red. What is the color of this one? Yellow. And what is the color of this handkerchief? Blue. Nah, sekarang papa atau mama mau belajar main sulap. Seperti, ya ini ada kotak. Wah, apa isinya nih? Seperti pesulap merah ya. Nah, ini supaya ini katanya kalau main sulap ini harus ada tongkat sulapnya. Ini ada tongkat sulap. Bilang simsalabim. 1, 2, 3, simsalabim. Abrakadabra. Wow, ada aneka warna bunga-bunga. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Now, what is the color of this flower? This one is red, is yellow, orange, kemudian pink, blue.